Oke, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk modif PoE adaptor ini supaya bisa di-input tegangan DC. Biasanya tegangan DC-nya adalah 24 volt. Secara bawaan kan ini inputnya hanya 220 AC ya. Jadi nanti kita akan rubah atau tambahkan supaya ini bisa diinjek yang nantinya bisa dipakai di DC UPS yang tegangannya adalah 24 volt nanti masuk ke sini. Jadi kita tetap menggunakan PoE yang asli. Nah, alasannya kenapa pakai PoE yang asli bukan PoE switch yang KW-KW itu. Nah, masalahnya adalah rangkaian di setiap ini biasanya beda-beda. Kadang-kadang di sini ada penguatnya nih, contohnya ini nih. Jadi ini ada penguat Ethernetnya yang dirancang supaya bisa mengantarkan sinyal melalui kabel ya tentunya dengan jarak yang jauh. Jadi untuk perangkat yang ini, untuk Unified Access Point, dia ini sensitif. Jadi kalau pakai PoE sembarangan yang nggak ada penguatnya, nanti throughputnya dia bisa turun, kualitasnya jelek, jitternya juga gede. Nah itu masalahnya di situ. Tapi untuk jenis CPE atau perangkat access point lainnya biasanya ada yang nggak pakai perangkat penguatnya seperti ini juga dari UBNT, dari Ubiquiti ya, logonya sama. Ini untuk Lightbeam M5 jadi nggak ada penguatnya. Nah yang paling penting adalah ini masalah grounding. Jika Anda selama ini tidak memperhatikan grounding, sebenarnya grounding ini sangat penting untuk perangkat-perangkat yang ditaruh di luar, apalagi perangkat berjenis radio ya, yang dia sensitif dengan ya sinyal radio tentunya. Dia juga sensitif dengan electrostatic discharge atau ESD. Ya itu petir lah kayak gitu. Walaupun petirnya jauh nggak nyamber, tetap kalau ada induksi dia masuk ke sini. Kalau nggak dibuang lewat ground, nanti ini bisa merusak komponen yang ada di perangkatnya, di radionya, yang ditaruh di atas ataupun di bawah. Nanti kalau nggak dibikinin jalan, nanti listriknya itu bakal kebuang ke perangkat, masuk ke perangkat, bisa rusak. Jadi itu alasan yang kedua kenapa kita mempertahankan menggunakan PoE yang original. Jadi ini jalur groundnya. Sebelum kita bongkar ya, jadi kita pahami dulu nih tegangan operasionalnya. Jadi ini udah aku buka, ada 3 jenis, punya Ubiquiti kayak gini. Untuk merek-merek yang lain juga modelnya sama, untuk rangkaiannya juga mirip cara kerjanya. Jadi di sini ada 2 blok rangkaian nih. Yang ini yang untuk colok ke listrik, ini namanya rangkaian primer. Terus yang sebelah sini separuh ini yang dipisahkan oleh transformer ini namanya sekunder. Kalau yang primer ini tegangannya itu 300 volt, 220 masuk, terus di sini jadi 300. Jadi saat pengukuran ini nggak boleh disentuh pakai tangan. Kalau disentuh nanti ini bisa kesetrum di sini, bahaya banget. Nah, yang akan kita modif, kita itu akan injek langsung 24 volt ke rangkaian yang sekunder di sini. Jadi kalau pakai rangkaian yang biasa kayak gini, kalau sumber listriknya 220 lewat sini, jadi nanti ini akan dikonversi jadi DC, kemudian jadi AC lagi. Ini lewat transformer ke sini, terus disearahkan lagi jadi DC lagi dengan voltase 24,5 volt. Jadi masuk ke kapasitor ini. Ya, jadi gimana cara nginjeknya? Nah, cara nginjeknya adalah cara paling mudah nih. Kita cari kapasitor yang di sekunder, yang dekat ini, dekat PoE nih, colokan PoE. Pasti ada kapasitor kayak gini. Nih, contohnya ini juga ada nih satu nih, yang ini kapasitor 1. Kemudian yang ini jenis yang lain juga ada. Nah ini ada kapasitor 2 malah. Tapi kita fokuskan yang kapasitornya itu gede, yang tulisannya itu 25 volt kalau nggak salah di sini. Yang deket-deket sama transformer ini kan jauh, berarti bukan yang ini dong. Berarti yang ini nanti kita nginjaknya ke sini. Jadi kapasitor ini, ya ambil salah satu contoh ya. Kapasitor ini tuh punya 2 kutub, positif sama negatif. Negatifnya ini ada ini putih-putihnya kayak gini, ada cat putihnya. Tuh, ada cat putih kan? Yang ini kan enggak, ini kakinya sana sama sini. Ini contohnya yang gampang nih. Ini contoh baca kapasitor aja ya. Nih, ini
negatif, yang sini kakinya, yang sebelahnya berarti positif, yang nggak ada ininya. Tapi kita fokuskan yang ke kapasitor sekunder, jangan ke primer. Jadi kita nginjeknya di kapasitor sekundernya, bukan primernya ya. Kalau primernya nanti meledak. Di kapasitor yang dekat ini nih, yang dekat sama lubang PoE sama LAN, berarti yang ini. Kita balik, kita lihat push kakinya yang mana. Nah, berarti kakinya ini sama ini. Balik kan, ini kakinya berarti ini sama ini. Nanti kita solder nih di sini, di jalur ini, tidak harus di sini. Jadi nanti kita cari tempat nyolder yang enak. Contohnya ini untuk positif, nanti ini nyambung kemana? Nanti ini sih udah aku cek nyambungnya ke sini. Jadi kita akan solder di daerah ini atau ini. Jadi lebih gampang, jangan di sini, ini susah. Nanti kalau ke solder sama ini malah bahaya. Ada di sini. Nah, untuk negatifnya yang ini, nanti kita cek biasanya ini terhubung ke ground. Jadi kita bisa solder di sini untuk yang minnya. Nih, ini kan ground nih. Ini ke kaleng ini ground. Kehubung ke sini. Tadi saya sudah cek. Bagaimana dengan merek yang lain, bukan Ubiquiti? Ya sama kayak gitu. Ada yang connect ke ground, ada yang enggak. Kalau enggak gimana? Ya berarti cari aja jalur yang ini yang connect ke sini. Kalau enggak ada gimana? Ya udah berarti kita solder di sini. Langsung di sini. Di kaki kapasitornya. Berarti kaki yang ini yang enggak ada putih-putihnya kayak gini, ini untuk positif. Nanti ini solder input positif, yang ini input negatif. Oke, kita ukur ya tegangannya ini berapa untuk memastikan. Jadi nanti tegangan yang masuk ke sini ini harus sama dengan tegangan yang diberikan oleh power supply aslinya yang di sini. Jadi jangan kurang. Nanti kalau kurang bisa-bisa performa akses pointnya atau performa ya perangkat wifi yang di atas itu yang menggunakan PoE ini dia akan berkurang, kayak through mode-nya kurang, terus jitternya juga tambah parah, ya kayak gitu. Jadi cara ukurnya begini nih. Jadi sebelum kita injek ya, walaupun ini keluarannya udah jelas 24 volt untuk PoE-nya, tapi kita harus pastikan inputnya ini berapa volt. Mungkin bisa jadi lebih dari 24 volt. Jadi untuk memastikan kita akan ukur tegangan keluaran di elcos ini. Sini elcos ini kita cek dulu. Jadi ini berlaku untuk semua merek ya. Jadi kita cek dulu tegangannya berapa. Ini untuk memastikan. Oke, ini sudah saya tancapkan, udah hidup. Oke. Nah, ini bagian primernya. Ini nyetrum, jangan dipegang. Hati-hati ini, nggak boleh dipegang. Kita akan cek tegangannya berapa yang di elco. Jadi ini adalah tegangan inputnya yang masuk dari sini ke sini itu masuknya ke elco yang ini. Kita akan cek berapa. Groundnya aku pakai ini aja karena ini begini seadanya aja. Groundnya aku pakai ini. Coba kita cek berapa volt ini. Nah, 24,3. Jadi nanti tegangan yang masuk ke sini ini lebih dari 24 volt ya, tapi kurang dari 25 volt karena ini elco-nya cuma 25, ini 35. Jadi amannya 24,5. Jadi nanti kita akan injek ke sini 24,5. Nah, kalau habis nyabut ini jangan sekali-kali megang yang ini juga, ini masih nyetrum nih, masih hidup. Tunggu ini mati berarti habis. Kalau enggak kita bisa shotgun kayak gini. Paling bagus pakai resistor biar aman. Oke, kita udah tahu ya, ini inputnya 24,3, 24,4 atau 24,5 lah, rentannya segitu. Intinya lebih dari 24 volt. Terus kita cari tahu jalurnya. Kita kan mau nginjek nih. Nah, kita mau nginjek.
Jadi kita harus cari jalur yang ini nih. Kalau yang ini karena ini udah gede, gampang disolder, berarti aku mau nyolder di sini aja. Ini nggak usah dicari karena ini jalurnya ke sini. Ya. Nah, yang jadi masalah ini kan sempit nih. Saya mau solder tempat yang lain aja. Biasanya ke ground connect. Nah, ini ground connect kan. Jadi nanti yang satu saya akan solder di sini. Di sini aja nanti. Oke, kita solder. Untuk suhunya karena ini komponen SMD, jangan tinggi-tinggi, berapa? 250 derajat aja. Takutnya rusak nanti komponen SMD-nya. Ini yang kuning untuk plus, yang hitam untuk minnya nanti. Kemudian nanti kita akan pasangkan ini dioda 1 ampere untuk melindungi kalau kita itu salah masang kutubnya, kayak kebalik, positif negatif negatif positif. Jadi kalau pakai ini nanti aman. Jadi kalau kebalik ini nggak bakal rusak, tapi kalau nggak pakai ini kebalik, udah ini gosong, bahaya. Makanya kita pakai ini. Oke, kita pasang diodanya, jangan sampai kebalik untuk diodanya. Jadi begini diodanya. Yang ini yang ada cincinnya ini ke plus ini. Yang ini kan plus. Warna kuning ini plus. Jadi ke sini nih. Plus, ini min. Jadi ke plus. Terus nanti tinggal dipasang soket kayak gini contohnya. Ini min, ini plus. Nah kayak gini. Nah ini cara ngeset tegangannya. Jadi kita set tegangan yang sampai sini ini 24,3 24,4 ya, atau 24,5. Jadi kalau di sini inputnya di set 24,5, nanti di sini akan drop karena pakai dioda ini. Jadi dioda ini bikin drop tegangan. Ini konsekuensi dari kita pakai pengaman. Yang paling gampang adalah pakai dioda kayak gini. Nah, anggaplah ini sebagai DC UPS-nya ya. Anggap seperti itu. Jadi kita set dulu tegangannya 24 volt. Kita lihat, kita set di 24 volt. Keluarnya berapa? Ini 24 volt. Anggap aja ini DC UPS-nya. Dari sana DC UPS masuk ini step up atau step down 24,5 ya. Kita cek. Nah, ini masuk 24,5. Udah. Kita colok ke sini ke PW-nya. Dicek dulu ya, ini udah, ini positif, jalur positif udah benar. Positif ke sini, negatifnya ke ground sini. Dasarnya adalah kapasitor yang ini. Kita sebenarnya nginjek voltase ke kapasitor ini. Udah benar, masukin. Nah, ini nyala. Ntar aku matiin lampunya. Nah, ini nyala nih, nyala. Nah, setelah nyala ini pegang nggak apa-apa, nggak nyetrum karena ini nggak dicolok listrik. Kita cek ya tegangannya ya. Harusnya ini yang kita inginkan ya. Tadi kan hasilnya 24,3. Kita cek. Negatif, ini positif. Nah, cuman 23,6. Jadi dia drop tegangan karena pakai ini. Karena pakai dioda pengaman ini. Jadi pakai dioda pengaman ini konsekuensinya adalah drop. Jadi kalau pakai pengaman seperti ini
kita ngecek tegangannya itu jangan di input sini setnya. Ini kan tadi udah 24,5 ya, udah 24,5, tapi nyampe sininya cuman berapa nih, 23,6, kayak 0,9 1 volt drop. Jadi nanti ini efeknya kalau dipakai nanti perangkatnya jalannya nggak normal, kayak jitternya tinggi terus throughputnya juga turun. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita ngukurnya ini di sini. Saya ukur di sini ya. Diukur 2 pin ini. Lewat sini, groundnya di sini. Nah, kita ukur yang ke sini ukurnya, jangan yang set ininya. Jadi kita set sampai dia terbaca 24,5. 24,3 aja. Nah, dari sini 24,3 masuk sini ya. Dari sini setelah melewati ini dioda ini tegangannya udah sama kayak aslinya 24,3. Tapi kalau kita ukur di input sini ini lebih dari 24,3. Saya ukur berapa ini keluarannya. (25,1). Ya seperti itu aja, ini tinggal dirapikan. Nih. Nanti ini tinggal dirapikan, udah jadi. Jadi nanti kita bisa input 220, tapi jangan bareng-bareng ya. Ini nanti kita input 220 bisa, atau pakai input DC 24 volt 25,1, karena kita pakai ini. Kalau nggak pakai ini dioda bisa langsung 24, kita set inputnya 24,3, nyampe sini juga 24,3 karena nggak drop di sininya. Tapi saya memilih untuk memasang ini walaupun drop, tinggal diatur lah, gampang ya, yang penting aman. Kalau kebalik, kalau kita lagi ngelamun apa gimana, kebalik masang ininya nggak kebakar. Oke, segitu aja dulu untuk sharing-sharing kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.